Indonesia mengunci kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Malaysia. Dan aksi mereka di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 dijamin bikin merinding. Indonesia kembali mencatatkan sejarah gemilang di ajang olahraga internasional. Kali ini, kabar bahagia datang dari turnamen Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Tim Merah Putih memastikan diri sebagai juara grup B, setelah berhasil meraih 2 kemenangan penting dalam fase grup. Laga-laga yang berlangsung di Qingdao Chonson Sports Center ini penuh dengan drama dan aksi yang menegangkan. Di laga penentuan melawan Malaysia, tim Indonesia menunjukkan performa luar biasa meski harus melalui pertandingan yang ketat. Skor akhir 3-2 menjadi bukti ketangguhan para atlet bulu tangkis tanah air. Pertandingan ini digelar pada Kamis, tanggal 13 Februari 2025, waktu Indonesia bagian Barat, dan menjadi sorotan para pecinta bulu tangkis dunia. Perjalanan tim Indonesia di grup ini dimulai dengan manis. Pada laga pertama, Indonesia sukses melibas Hong Kong dengan skor telak 5-0. Penampilan sempurna ini memberikan kepercayaan diri ekstra bagi para pemain untuk menghadapi tantangan berikutnya. Laga melawan Malaysia menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Poin pertama diraih melalui sektor ganda campuran, di mana pasangan Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti bermain dengan determinasi tinggi. Meski sempat kehilangan game pertama dengan skor 17-21, mereka bangkit dan merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-18. Performa Dejan dan Fadia yang memukau ini berlangsung selama 64 menit. Membuktikan bahwa kerja sama tim adalah kunci kemenangan mereka. Poin kedua untuk Indonesia disumbangkan oleh tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi. Komang bermain luar biasa menghadapi Karupatevan Letshana A. Dengan kemenangan straight game, 21-12 dan 21-19, Komang memastikan Indonesia semakin dekat dengan posisi juara grup. Pertandingan ini diselesaikan dalam tempo singkat, hanya 38 menit, menunjukkan keunggulan teknik dan mental dari sang pemain muda. Namun, perjuangan Indonesia tidak selalu mulus. Di sektor tunggal putra, Yohannes Saud Marcelino harus mengakui keunggulan Leong Junhao. Meski sempat unggul di game pertama dengan skor 21-11, Yohannes kehilangan ritme di 2 game berikutnya dan menyerah dengan skor 22-20 dan 12-21. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa setiap poin sangat berharga di kompetisi beregu campuran. Momentum kembali ke tangan Indonesia melalui sektor ganda putri. Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose menjadi pahlawan di partai keempat. Meski sempat tertinggal di game pertama dengan skor 18-21, mereka menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan di 2 game berikutnya. Kemenangan 21-7 dan 21-17 memastikan posisi juara grup bagi Indonesia. Performa apik Melissa dan Rachel ini tidak hanya memberikan poin ketiga, tetapi juga menyegel status Indonesia sebagai tim terbaik di grup B. Sayangnya, di partai terakhir, ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin gagal menambah poin untuk Indonesia. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Wei Chong Men dan Kai Wun Tae, dalam pertandingan yang sangat ketat. Skor akhir 27-25, 17-21, dan 21-23 menunjukkan betapa sengitnya duel ini. Meski kalah, perjuangan Fikri dan Daniel patut diacungi jempol, karena mereka memberikan perlawanan maksimal hingga titik akhir. Dengan kemenangan atas Malaysia dan sebelumnya melibas Hong Kong 5-0, Indonesia mengamankan 2 kemenangan dari 2 laga. Hasil ini memastikan tim Merah Putih melangkah ke babak berikutnya dengan status juara grup. Di sisi lain, Hong Kong hanya mampu meraih 1 kemenangan, sementara Malaysia harus puas tanpa kemenangan di grup ini. Keberhasilan ini menjadi awal yang manis bagi tim bulu tangkis Indonesia di ajang bergengsi ini. Prestasi para pemain tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi bukti bahwa regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Kombinasi pemain muda yang bersemangat dan pemain senior yang berpengalaman menjadi kekuatan utama tim ini. Tentu saja, perjuangan belum selesai. Gelar juara grup B adalah langkah awal menuju target utama, yaitu menjadi juara umum. Dengan performa gemilang yang telah ditunjukkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus melaju dan mengukir sejarah di turnamen ini. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tambahan semangat bagi para atlet untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Semangat mereka adalah semangat kita semua.
Hidup bulu tangkis Indonesia, dan mari kita doakan agar trofi juara dapat kembali ke tanah air. Pertandingan dramatis penuh kejutan dan aksi menegangkan yang membawa tim Merah Putih meraih kemenangan luar biasa atas Malaysia di BAMT 2025 ini benar-benar bikin deg-degan. Siapkah Anda untuk mengetahui detailnya? Halo semua, kabar seru datang dari dunia bulu tangkis. Tim Indonesia kembali menunjukkan tajinya di ajang Badminton Asia Mixed Team Championships 2025, atau yang lebih dikenal dengan BAMT 2025. Dalam pertandingan seru melawan Malaysia di laga grup B yang berlangsung di Gimnasium Chonson pada Kamis, tanggal 13 Februari, Indonesia memastikan diri sebagai juara grup dengan keunggulan 2-0. Penasaran dengan jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas lebih detail. Indonesia membuka laga ini dengan penuh semangat dan energi tinggi. Di partai pertama, ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, langsung turun ke lapangan menghadapi pasangan tangguh Malaysia, Goh Sun Huat dan Chevon Jemielai. Pertandingan ini benar-benar menegangkan. Di game pertama, Dejan dan Fadia sempat kesulitan dan harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia dengan skor 17-21. Tapi, seperti yang kita tahu, mental juara tim Merah Putih memang luar biasa. Memasuki game kedua, Dejan dan Fadia mulai bangkit. Mereka bermain lebih solid, memanfaatkan celah permainan lawan, dan memimpin 11-8 di interval. Tidak berhenti di situ, mereka terus menjaga konsistensi hingga menutup game ini, dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Nah, game ketiga jadi momen penentu. Dengan permainan yang semakin percaya diri, Dejan dan Fadia memastikan kemenangan dramatis dengan skor 21-18. Kemenangan ini membuka keunggulan 1-0 untuk Indonesia. Namun, cerita belum berakhir. Partai kedua menghadirkan tunggal putri muda berbakat kita, Komang Ayu Cahya Dewi. Ia berhadapan dengan Lestana Akarupatevan dari Malaysia. Dari awal game pertama, Komang menunjukkan permainan yang sangat solid. Ia mendominasi sepenuhnya dan menutup game pertama dengan kemenangan telak 21-12. Tidak ada tanda-tanda Komang akan mengendurkan tekanan. Game kedua menjadi lebih menegangkan. Meski sempat memimpin jauh 11-5 di awal, Komang mengalami sedikit kesulitan ketika Lestana berhasil memanfaatkan beberapa kesalahan untuk membalikkan keadaan menjadi 19-18. Tapi, inilah hebatnya Komang. Ia tetap tenang, fokus, dan akhirnya merebut 2 poin beruntun yang mengunci kemenangan dengan skor 21-19. Hasil ini memastikan Indonesia unggul 2-0 atas Malaysia sekaligus menyegel posisi sebagai juara grup B. Kemenangan Komang Ayu tidak hanya menunjukkan kelasnya sebagai pemain muda dengan potensi besar, tetapi juga memberikan kepastian bahwa Indonesia melangkah ke babak perempat final dengan status pemimpin grup. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan untuk tim bulu tangkis kita. Meskipun Indonesia sudah dipastikan menjadi juara grup, pertandingan tetap berlangsung hingga partai kelima. Hal ini menunjukkan semangat sportivitas tinggi dari kedua tim. Setiap partai tetap dimainkan dengan penuh semangat, memperlihatkan kualitas permainan kelas dunia. Jika melihat perjalanan Indonesia di BAMT 2025 sejauh ini, kita bisa optimis dengan peluang mereka di babak selanjutnya. Kombinasi pemain muda dan senior yang solid, ditambah dengan strategi pelatih yang cermat, membuat tim ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk membawa pulang gelar juara. Kemenangan atas Malaysia juga menunjukkan bahwa tim Merah Putih mampu menghadapi tekanan di momen-momen krusial. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kemenangan ini? Pertama, mental juara itu penting. Dejan dan Fadia membuktikan bahwa tidak ada kata menyerah, meskipun sempat kalah di game pertama. Mereka bangkit, menunjukkan ketenangan, dan akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Kedua, fokus dan ketenangan adalah kunci. Komang Ayu menunjukkan bahwa meskipun berada di situasi sulit, ia tetap mampu menjaga konsentrasi dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Dengan performa seperti ini, Indonesia jelas punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh di BAMT 2025. Tentu saja, kita harus terus mendukung dan memberikan semangat untuk tim kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan turnamen ini, karena siapa tahu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh para pejuang bulu tangkis Indonesia. Terus dukung tim Merah Putih, dan mari bersama-sama kita nantikan aksi-aksi spektakuler mereka di pertandingan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar bulu tangkis. Apa jadinya kalau satu kemenangan kecil membawa Indonesia menuju prestasi besar di panggung bulu tangkis Asia? Simak perjuangan epik ini. Hai semua! Kita punya kabar seru dari dunia bulu tangkis yang bakal bikin kalian gak sabar nunggu pertandingan selanjutnya.
Tim bulu tangkis Indonesia secara resmi berhasil melangkah ke babak perempat final kejuaraan beregu campuran Asia, atau BAMT 2025. Prestasi ini dikonfirmasi setelah tim Malaysia, rival sengit Indonesia, harus mengakui kekalahan mereka dengan skor tipis 2-3 dari Hong Kong pada hari Rabu, 12 Februari. Kabar menggembirakan ini diumumkan langsung oleh PBSI melalui akun Instagram resminya. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia dipastikan melaju ke babak perempat final, dan kini tinggal menunggu laga penting melawan Malaysia yang dijadwalkan pada hari Kamis, 13 Februari. Pertandingan ini bakal jadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup B. Keberhasilan ini bisa dibilang sudah berada di genggaman tangan Indonesia, minimal sebagai runner-up grup B, tapi tentunya para pemain kita, seperti Rinov Rivaldi dan kawan-kawan, tidak akan puas hanya dengan status itu. Mereka pasti akan berjuang mati-matian untuk memastikan posisi puncak di grup ini. Menurut PBSI, cukup dengan memenangkan 2 sektor pertandingan melawan Malaysia, Indonesia bisa mengunci posisi juara grup. Jadi, semuanya masih dalam kendali tim merah putih. Pertandingan Hong Kong melawan Malaysia benar-benar jadi sorotan dan mengubah dinamika persaingan di grup B. Kemenangan Hong Kong membuat mereka naik ke posisi kedua klasemen sementara. Sementara Malaysia harus rela turun ke peringkat ketiga. Kondisi ini membuat laga Indonesia melawan Malaysia besok menjadi semakin krusial, terutama bagi Malaysia yang kini berada di ujung tanduk. Buat Malaysia, ini adalah momen hidup mati. Kekalahan dari Hong Kong memberi tekanan besar kepada mereka. Jika ingin lolos ke babak perempat final, Malaysia wajib menang atas Indonesia. Nggak ada kata lain, mereka tentu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Hong Kong. Dalam pertandingan itu, Malaysia sebenarnya tampil cukup baik di nomor tunggal putri dan ganda putra. Tapi mereka harus mengakui keunggulan Hong Kong di nomor ganda campuran, tunggal putra, dan ganda putri. Hasil ini jadi pelajaran penting bagi Malaysia untuk tampil lebih solid di laga berikutnya. Sementara itu, bagi Indonesia, laga melawan Malaysia bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah soal menunjukkan siapa yang lebih siap menjadi penguasa grup B. Para pemain kita punya peluang besar untuk mengukir sejarah baru di BAMT 2025 ini. Dengan komposisi pemain yang solid dan semangat juang yang tinggi, Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari laga besok? Yang jelas, kita akan melihat pertarungan seru antara dua tim dengan tradisi bulu tangkis yang kuat. Indonesia punya keunggulan di sektor ganda, baik ganda campuran maupun ganda putra, yang selama ini jadi andalan kita. Sementara Malaysia bakal mengandalkan kekuatan mereka di tunggal putra dan putri. Ini bakal jadi duel strategi dan ketahanan mental di lapangan. Buat kalian yang ngefans berat sama bulu tangkis, ini adalah momen yang gak boleh dilewatkan. Pastikan kalian dukung tim Indonesia dengan semangat penuh. Bagikan juga kabar ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu tentang perjuangan tim Merah Putih di BAMT 2025 ini. Jangan lupa untuk terus pantau update dari PBSI dan media lainnya, buat tahu hasil pertandingan besok. Sampai di sini, kita semua yakin bahwa tim Indonesia punya peluang besar untuk meraih prestasi terbaik di turnamen ini. Dengan kerja keras, fokus, dan dukungan penuh dari para penggemar, mimpi untuk menjadi juara Asia bukanlah hal yang mustahil. Ayo kita sama-sama berikan energi positif untuk para pemain kita yang sedang berjuang di lapangan. Terus dukung tim Indonesia dan mari kita nantikan kejutan apa yang akan mereka berikan di babak perempat final nanti. Jangan lupa, pertandingan melawan Malaysia akan jadi laga yang penuh emosi dan ketegangan. Yuk, kita semua jadi saksi perjuangan mereka.